Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sutrisman Buman dari kelompok 3, Gelombang 4, Angkatan 28. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2020. Jabatan saya di kantor adalah sebagai surveyor kenavigasian, unit kerja, distrik navigasi PPA kelas 1 gitu. Profil diri, jabatan dan tupoksi. Sebagai ASN yang memiliki jabatan sebagai surveyor kenavigasian, saya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan data sekunder berupa peta laut, daftar pasang surut daerah yang akan disurvei. Yang kedua, membuat batas area survei atau boundary dan lajur pengeruman pada peta yang akan dibuat. Yang ketiga, melaksanakan survei batimetrik. Yang keempat, menentukan titik bantu atau referensi poin atau benchmark dan mengamati pasang surut laut serta arah arus laut selama survei batimetrik. Yang kelima, meneliti bahaya-bahaya kenavigasian di area survei. Yang keenam, membuat jadwal pemeliharaan peralatan survei. Yang ketujuh, menyiapkan peralatan yang akan dipakai dan menyusun kebutuhan spare part serta mengalibrasi peralatan untuk memperbaiki peralatan survei yang rusak untuk survei batimetrik. Yang ke-8, merawat dan memelihara peralatan survei. Yang ke-9, mengelola, mengoreksi, dan mengedit data hasil survei. Yang ke-10, mengelompokkan data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk proses lebih lanjut. Yang ke-11, susun laporan survei berupa penggambaran peta batimetrik dan hasil sounding atau survei dalam bentuk hard copy, digital, dan soft copy. Hak dan kewajiban. PNS memiliki hak yang meliputi gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. PNS memiliki tambahan hak berupa jaminan pensiun dan hari tua sesuai dengan SK jabatannya. Kewajiban, yang pertama melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, yang kedua menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan publik, yang ketiga mengetahui peraturan dan kebijakan yang berlaku di unit kerja. 4 pilar Smart ASN. 4 pilar digital yang mendukung smart governance. Yang pertama, etika bermedia sosial. Yang kedua, budaya bermedia sosial. Yang ketiga, cakap bermedia sosial. Dan yang keempat, aman bermedia sosial. Penjelasan dari 4 pilar digital tersebut tadi adalah yang pertama, etika bermedia sosial, menjaga integritas, berbicara dengan bertindak dengan jujur, menghindari menyebabkan informasi palsu atau menyesatkan di media sosial, dan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Menghormati kode etik, mematuhi kode etik profesi ASN dan prinsip pelayanan publik dalam setiap interaksi di media sosial, termasuk menghormati hak masyarakat dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Menjaga netralitas, memastikan bahwa interaksi di media sosial tidak dipengaruhi dan oleh pandangan politik atau kepentingan pribadi, dan selalu bertindak secara netral dan profesional sebagai seorang ASN. Memberikan edukasi dan informasi, yaitu menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk memberikan edukasi dan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang berbagai masalah publik dan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah budaya bermedia sosial. Mempromosikan kebudayaan lokal, menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan memperkenalkan kebudayaan lokal, termasuk tradisi, seni, dan budaya daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas lokal dan rasa kebangsaan. Mendukung ekonomi kreatif, memberikan dukungan dan promosi bagi para pelaku ekonomi kreatif di media sosial untuk membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah. Menyebarkan informasi budaya, menyebarkan informasi tentang acara budaya, festival, dan kegiatan seni yang dapat memperkaya pengalaman masyarakat di media sosial sehingga mereka dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mendukung pariwisata budaya, mendukung promosi pariwisata budaya melalui media sosial dengan membagikan informasi tentang destinasi wisata, budaya, warisan budaya, dan pengalaman budaya yang unik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang ketiga adalah cakap bermedia sosial.
mengelola krisis dengan bijaksana, menangani situasi krisis atau kontroversi dengan bijaksana di media sosial, menjaga ketenangan dan memberikan klarifikasi atau menjelaskan atau penjelasan yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan, menyampaikan informasi yang jelas, menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah dan layanan publik dengan jelas dan mudah dipahami di media sosial dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak teknis, memberikan solusi yang konstruktif, merespon pertanyaan dan masalah masyarakat dengan solusi yang konstruktif dan informatif, membantu masyarakat untuk menemukan solusi atau mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Berbagi informasi yang akurat, memastikan bahwa semua informasi yang dibagikan di media sosial telah diverifikasi kebenarannya dan menghindari menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi. Dan yang terakhir adalah aman bermedia sosial, menghindari perilaku berisiko di media sosial seperti berbagi informasi pribadi yang sensitif atau terlibat dalam diskusi kontroversial yang dapat membahayakan reputasi institusi atau diri sendiri. Mematuhi kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh instansi terkait penggunaan media sosial, termasuk dalam hal privasi data, kode etik, dan pedoman perilaku yang berlaku. Mengenali ancaman keamanan, mengenali dan waspada terhadap berbagai ancaman keamanan di media sosial seperti serangan phishing atau malware, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan informasi sensitif dari risiko tersebut. Mengelola konten dengan bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat konten yang dibagikan di media sosial, memastikan bahwa itu relevan, akurat, dan tidak melanggar kebijakan atau aturan yang berlaku. Peran menjadi ASN profesional. Peran selalu mengedepankan integritas dan etika yang tinggi, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, patuh terhadap kode etik dan standar perilaku yang berlaku. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, menguasai perangkat lunak dan platform digital yang diperlukan untuk mendukung smart governance untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam informasi dan transformasi digital yang mendukung smart governance untuk mencari peluang dalam mengusulkan dan menerapkan solusi teknologi yang inovatif demi meningkatkan layanan publik dan efisiensi birokrasi. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi rekan kerja dan masyarakat dalam menjalankan tugas dengan profesional, integritas, tanggung jawab yang tinggi. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.